Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Yunedi, CGP Angkatan 9 dari Kota Jambi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Model refleksi. Pada jurnal refleksi saya kali ini menggunakan model DIL yang dikembangkan oleh Ash dan Clayton 2009. DIL merupakan yang pertama description, examination, articulation of learning. Yang pertama description. Pada deskripsi pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W plus 1H. What, when, where, why, how. Kemudian pada eksaminasi, analisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Yang terakhir adalah artikulasi yang menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa yang akan datang. Pada description mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan unsur cerita 5W plus 1H. Yang pertama adalah how. Bagaimana runtutan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 1.3 ini dilaksanakan secara daring atau asinkronus dan sinkronus melalui LMS Guru Penggerak. Untuk pengaksesan LMS, kami dipandu dan dibantu oleh admin dari Balai Besar Guru Penggerak atau BBGP Provinsi Jambi dan juga fasilitator. Pengalaman yang luar biasa bagi saya selama 2 minggu ini telah melewati pembelajaran daring melalui LMS dengan alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, dan koneksi antar materi, serta diakhiri dengan aksi nyata. Deskripsi berikutnya adalah pengalaman dialami dengan unsur cerita 5W plus 1H, diantaranya yang berikutnya adalah what, yaitu pengalaman apa yang terjadi. Pengalaman awal minggu ini yaitu saya memulai kegiatan pendidikan calon guru penggerak dengan semangat dan antusias. Sebab setelah kurang lebih 1 bulan kegiatan kami mengawali dengan kegiatan asinkronus melalui LMS dengan alur mulai dari diri dan eksplorasi konsep pada tugas mulai dari diri, dan kami ditugaskan untuk menggambarkan tentang impian murid di masa depan. Kemudian melanjutkan kalimat rumpang, kemudian menyimpulkan dalam sebuah kalimat visi. Selanjutnya kami menyelesaikan alur eksplorasi konsep dan mendiskusikan mengenai visi yang kami susun, serta berlatih untuk menyusun prakasa perubahan diri dengan pendekatan inquiry apresiatif atau dikenal dengan IA, dengan tahapan bagja: buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur dan eksekusi. Selanjutnya, setelah mempelajari bagaimana cara merencanakan sebuah visi dengan yang akan diwujudkan di masa depan, kami melanjutkan kegiatan secara sinkronus dengan alur ruang kolaborasi untuk berdiskusi dengan rekan calon guru penggerak dengan dibimbing oleh fasilitator. Pada kegiatan ini, kami mendiskusikan serta mempresentasikan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan diri untuk dijabarkan dengan tahapan bagja. Kegiatan berlanjut secara asinkronus dengan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual, di mana kami harus membuat sebuah prakarsa perubahan diri yang diturunkan dari visi yang telah kami buat pada alur mulai dari diri. Kegiatan berlanjut dengan alur elaborasi pemahaman. Secara sinkronus, kami dikuatkan mengenai visi guru penggerak oleh instruktur. Nah, setelah kami dikuatkan dengan pemahaman mengenai visi guru penggerak oleh instruktur yang hebat, selanjutnya kami memasuki alur koneksi antar materi. Pada alur ini, kami harus mengaitkan pemahaman materi antara modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Visi guru penggerak yang ada pada modul 1.3 kami kaitkan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan juga nilai dan peran guru penggerak. Kegiatan akhir pada alur merdeka adalah melaksanakan aksi nyata apa yang telah kami susun pada alur sebelumnya, kemudian kami terapkan dan laksanakan di sekolah. Sungguh pengalaman luar biasa mempelajari modul visi guru penggerak dengan alur merdeka yang menguatkan pemahaman kami. Kemudian deskripsi berikutnya adalah mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan unsur cerita 5W plus 1H. Yang berikutnya adalah when.
kapan kegiatan dilaksanakan? Kegiatan pendidikan calon guru penggerak yang telah saya lewati terlaksana sesuai dengan alur merdeka dengan lancar. Mulai dari diri dilaksana, kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, kemudian elaborasi pemahaman, kemudian koneksi antar materi. Kemudian diakhiri dengan aksi nyata. Semua kegiatan di atas terlaksana dengan mulus dan baik tanpa ada halangan sedikit pun. Deskripsi berikutnya adalah mendeskripsikan pengalaman yang dalam dengan unsur cerita 5W plus 1H. Yang berikutnya adalah where, di mana. Kegiatan ini dilaksanakan. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak modul 1.3 ini dilaksanakan secara daring, asinkronus, dan sinkronus melalui LMS guru penggerak. Pada kegiatan daring, kami melaksanakannya dari rumah atau sekolah masing-masing, sedangkan kegiatan aksi nyata kami laksanakan di sekolah. Deskripsi berikutnya adalah siapa saja yang terlibat. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak di modul 1.3 ini tidak terlepas dari kolaborasi. Yang terlibat dalam kegiatan ini diantaranya adalah rekan calon guru penggerak, fasilitator saya, kemudian pengajar praktik, instruktur, kemudian kepala sekolah. Pada tahapan eksaminasi, kami menganalisis pengalaman dengan membandingkannya terhadap tujuan yang dibuat sebelumnya. Pengalaman yang telah saya dapatkan dalam pembelajaran modul 1.3 ini tidak terlepas dari tujuan pembelajaran yang telah diharapkan. Dengan bantuan fasilitator, instruktur, serta teman calon guru penggerak, saya berhasil memahami dan menerapkan pendekatan inquiry apresiatif dan tahapan bagja untuk mewujudkan prakasa perubahan yang berkaitan dengan visi guru penggerak mengenai murid dan lingkungan pembelajaran di masa depan. Tahapan berikutnya adalah articulation of learning, menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari diantaranya adalah selama mempelajari modul ini, hal yang mencerahkan bagi saya sebagai pendidik adalah bagaimana saya harus menyusun visi mengenai murid saya di masa depan yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk menyusun visi tersebut, saya harus memahami hal positif dari sekolah yang dapat dijadikan aset dalam mewujudkan visi ini sesuai dengan pendekatan IA. Visi merupakan suatu yang belum terjadi, namun dapat kita usahakan agar dapat terjadi di masa yang akan datang. Sekian. Rencana untuk perbaikan di masa yang mendatang yaitu berusaha untuk selalu menggunakan pendekatan berbasis aset, inquiry apresiatif, sebelum merencanakan sebuah visi. Kemudian berusaha untuk mewujudkan visi yang telah dibuat dengan berkolaborasi dengan warga sekolah, dan berupaya untuk konsisten dalam mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, saya berusaha memunculkan ide-ide baru dalam pembelajaran ataupun kegiatan sekolah dengan melakukan refleksi diri setelah melakukan setiap kegiatan yang saya laksanakan. Berikut dokumentasi kegiatan yang telah kami laksanakan selama pembelajaran di modul 1.3. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa di like and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.